pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Sabtu 28 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pekan Raya Ramadan Banda Aceh hadirkan 150 UMKM. Diduga rem blong, sebuah truk menghantam dua kendaraan LAN di Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Peringatan Pekan Raya Ramadan di Kota Banda Aceh menghadirkan 150 usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pekan Raya Ramadan yang berpusat di eks lahan Pasar Aceh Shopping Center dilaksanakan selama 15 hari mulai 27 Februari hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini menghadirkan ruang ekonomi berbasis kolaborasi dengan 150 usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam 120 stand pameran. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menyebut Pekan Raya Ramadan merupakan ikhtiar membangkitkan ekonomi di bulan Ramadan, termasuk bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Adapun ditargetkan pengunjung dapat mencapai 10.000 per hari dengan proyeksi perputaran ekonomi di atas 2 miliar rupiah. Ini semua bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Karena kita tahu bulan Ramadan ini selain untuk kita bisa beribadah, tapi juga bulan di mana perputaran ekonomi cukup besar. Nah, kita memberikan ini secara gratis kepada para UMKM kita, mengingat juga mereka sudah sangat susah yang terdampak, walaupun Banda Aceh itu tidak mengalami bencana yang besar, tetapi kemudian dampaknya cukup besar. Pekan Raya Ramadan tahun ini dibagi ke dalam 3 kategori zona, yaitu Pekan Raseki, Pekan Kanduri, dan Pekan Silaturahmi. Pekan Raseki merupakan rangkaian kegiatan niaga yang berlangsung di 2 zona utama, Pekan Takjil Panganan Berbuka Puasa dan Pekan Raya UMKM Kuliner dan Non-Kuliner yang menghadirkan aneka produk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya. Selanjutnya, Pekan Kanduri berisi rangkaian atraksi dan festival budaya seperti tradisi Temok Kanduri Ramadan berbagi takjil langsung dari Belanga. Pekan Silaturahmi sebagai panggung interaksi, pertunjukan, dan kegiatan masyarakat selama Ramadan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Aceh melakukan pemantauan langsung penjualan takjil di Jalan Garuda, Jumat sore 27 Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual UMKM aman dikonsumsi masyarakat selama Ramadan. Kita bersama dengan BPOM memeriksa seluruh makanan yang dijual oleh masyarakat kita, UMKM kita, semua yang diduga menggunakan zat-zat terlarang untuk produk makanan sudah diperiksa oleh BPOM, baik dari sisi minuman, tahu, bakso, dan segalanya. Ada 60 jenis, semuanya diperiksa dan alhamdulillah terima kasih, semuanya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan difokuskan pada kandungan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, metanil yellow, dan rodamin B yang dilarang digunakan dalam pangan. Sementara itu, Kepala BB POM Aceh Rianto menjelaskan bahwa pengawasan takjir merupakan kegiatan rutin setiap Ramadan, namun untuk tahun ini pengawasan difokuskan pada 2 titik utama di Kota Banda Aceh. Kita sedang melaksanakan kegiatan pengawasan takjil di bulan Ramadan. Kegiatan ini rutin kita lakukan, namun untuk kali ini kita ada concern di 2 titik, di Garuda ini sama di Lambingin. Nanti sampel yang kita ambil tapi dari beberapa tempat, ini tempat ujinya di sini, di 2 titik ini. Sebanyak 60 sampel telah diambil dari pedagang UMKM untuk diuji secara cepat di lokasi. Pengawasan serupa juga dilakukan di sejumlah daerah lain seperti Melabuh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Tengah, Subulus Salam, serta akan dilanjutkan ke wilayah Langsa dan Aceh Tamiang. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi kesadaran para pedagang yang dinilai semakin memahami pentingnya keamanan pangan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap pengawasan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih takjil sekaligus mendorong pelaku UMKM menjaga kualitas dan keamanan produk selama bulan Ramadan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Bulan suci Ramadan bisa dikatakan sebagai tempat untuk belajar meniti jati diri yang lebih baik. Demikian dikatakan Ketua Yayasan Akbid Darussalam Kota Loksmawe Tengku Musrid Yahya dalam ceramahnya di Musola Komplek Perumahan Bukit Panggui Indah Kecamatan Muara II. Menurutnya, puasa adalah suatu kegiatan ibadah dengan cara menahan hawa nafsu. Meskipun tidak ada pengawasan dari mata manusia, secara tidak sadar jiwa dituntut menjadi perilaku yang jujur serta sabar. Dan hal ini juga mampu membentuk karakter diri lebih baik sebagai seorang muslim. Lebih lanjut dijelaskan, puasa merupakan sarana untuk membersihkan hati, karena hati akan jujur, hati akan sabar dengan kegiatan amalan ibadah puasa. Maka karena itu dirinya berharap kepada umat agar sebisa mungkin menjaga hati dari hal yang mampu mengotorinya, sehingga merusak jiwa dan kepribadian yang baik sebagai seorang muslim. Orang mensucikan hati lebih khusus dengan amal ibadah puasa. Karena hati kita akan bersih, hati kita akan jujur, hati kita akan sabar. Siang-siang haus luar biasa. Mungkin adik-adik juga para remaja, putra dan putri kepingin sekali mau minum, lihat kiri kanan nggak ada orang, apa salahnya minum terus? Tapi sudah terbentuk rasa jujur. Nah, ini bersih hati kita karena Allah. Dan ini merupakan salah satu pendidikan karakter. Dalam ceramahnya, Tengku Musrid Yahya juga menjelaskan di saat ini terkadang sulit untuk mencari seseorang yang berkepribadian jujur. Karena bagi orang yang ingin jujur terkadang dikatakan sebagai seorang yang bodoh, lugu, polos, dan sebagainya. Dan hal ini juga sangat jauh dari kaidah Islam yang sebenarnya. Oleh karena itulah, puasa disebut sebagai sebuah sarana pendidikan untuk merubah karakter yang lebih baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Gampung Ranupdong, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Jumat sore. Bantuan yang disalurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial Aceh Barat itu diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap 2 kepala keluarga yang terdampak musibah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di lokasi kebakaran dengan turut dihadiri aparatur Gampung dan petugas terkait. Pemerintah daerah memastikan kebutuhan mendesak korban dapat segera terpenuhi pasca kejadian tersebut. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan bantuan masa panik diharapkan mampu meringankan beban korban dalam masa pemulihan awal. Ia menegaskan pemerintah daerah akan selalu hadir bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Ya, kami hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang musibah kebakaran di Gampung Ranupdong. Keluarga Pak Maksa ada 5 jiwa. Ya, dilihat ini hangus terbakar semuanya, dan kita mengunjungi hari ini mengantarkan bantuan masa panik untuk keluarga dan juga bantuan dana dari Betulma. Adapun bantuan yang disalurkan berupa paket makanan siap saji, perlengkapan sandang, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut difokuskan untuk mencukupi kebutuhan sementara korban sambil menunggu proses pemulihan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui BPBD dan Dinas Sosial memastikan akan terus memantau kondisi para korban. Dukungan lanjutan akan diberikan sesuai kebutuhan guna membantu proses pemulihan pasca kebakaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Diduga remblong, sebuah truk menghantam 2 mobil dan 3 sepeda motor di Pantai Raya, Kecamatan Wibesam, Kabupaten Bener Meriah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selengkapnya disampaikan. Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 unit truk, 2 mobil Toyota Innova, dan 2 sepeda motor terjadi di kawasan Pantai Raya pada Jumat 27 Februari 2026 sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini diduga kuat dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada truk tersebut. Menurut informasi di lapangan, truk bermuatan bahan bangunan tersebut melaju dari arah Bandara Rembeli. Saat memasuki area Pantai Raya, kendaraan besar ini diduga mengalami remblong sehingga melaju tak terkendali. Akibatnya truk menghantam 1 unit mobil Innova yang berada tepat di depannya. Tak berhenti di situ, 1 unit Innova lainnya yang datang dari arah berlawanan juga turut menjadi korban hantaman truk yang hilang kendali tersebut. Selain kendaraan roda 4, 2 sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga setempat juga ikut ringsek tertabrak. Laju truk baru terhenti saat terprosok ke dalam parit atau saluran air. Iwan, salah seorang warga setempat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, menuturkan suasana mencekam saat kecelakaan terjadi. Saat itu ia sedang duduk di teras rumahnya, tiba-tiba terdengar suara klakson yang sangat panjang. Tak lama terlihat truk melaju sangat kencang seperti tak terkendali. Melihat bahaya di depan mata, Iwan secara spontan langsung menyelamatkan anak-anak yang tengah bermain di depan rumah dan membawa mereka masuk ke dalam demi menghindari hantaman truk. Saya duduk di sini, kebetulan istri saya sedang mengambil pakaian. Setelah itu anak saya yang berumur 7 tahun lagi bermain bersama yang umur 3 tahun. Begitu saya sedang mendengar suara mobil, tiba-tiba mobil yang intercooler itu menumbur mobil Innova. Setelah itu membanting ke kanan. Setelah itu barulah saya melihat kepala mobil. Melihat kepala mobil, selanjutnya saya mengajak keluarga bersama anak istri langsung masuk ke dalam. Alhamdulillah kami bisa selamat dari kejadian ini. Tapi dari informasi kejadian itu, awal mula mobil itu menurunkan besi di atas toko bangunan. Setelah itu turun ke bawah menuju ke toko Dunia Bangunan yang di 85 untuk menurunkan sisa besi yang ada di dalam mobil. Sebelum sampainya ke toko yang dituju, mobil itu hilang kendali mulai dari
puskesmas hingga menuju ke simpang 4 Pantai Raya menuju arah Desa Lutkucak. Itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun supir truk dilaporkan mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak berwenang kini tengah menangani evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan agar arus lalu lintas di lokasi kembali normal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah mengikuti berita-berita dari Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju 0 km Kota Sabang. Di sudut Kota Sabang yang biasanya ramai oleh wisatawan bahari, suasana berbeda terasa setiap bulan Ramadan. Dermaga-dermaga kecil yang menghadap Laut Biru tampak lenggang. Bagi pelaku usaha wisata, kondisi ini bukan hal baru karena ritme tahunan ini selalu berulang ketika bulan puasa tiba. Berikut mini feature sore ini disampaikan Razi Arda dari Sabang. Di sudut Kota Sabang yang biasanya ramai oleh wisatawan bahari, suasana berbeda terasa setiap bulan Ramadan. Dermaga-dermaga kecil yang menghadap Laut Biru tampak lengang. Bagi pelaku usaha wisata seperti Zulkifli Ijol, kondisi ini bukan hal baru. Sepi sudah pasti, ujarnya, menggambarkan ritme tahunan yang selalu berulang ketika bulan puasa tiba. Sebagian besar wisatawan yang datang ke Kota Sabang selama ini berasal dari Malaysia. Karena mayoritas beragama Muslim, mereka memilih tidak berlibur selama Ramadan. Akibatnya, denyut pariwisata di kota paling barat Indonesia itu melambat drastis. Pantai-pantai yang biasanya dipenuhi aktivitas snorkeling dan wisata keluarga pun berubah menjadi sunyi. Kosong kali ya. Bisa lihat sendiri, Pulau Rubiah tuh memang nggak ada sama sekali. Kosong. Paling yang ada itulah wisatawan diving yang tadi dibilang dari Cina, karena Imlek, dan bule Eropa beberapa. Jadi untuk waktu luang paling ya kita maintenance alat, ya ini bersihkan kompresor, rehab deep center, bersihkan pir rambut. Paling itulah kegiatan sehari-hari lah. Di kawasan Pulau Rubiah, ketenangan bahkan terasa lebih kuat. Hampir tak ada wisatawan yang berkunjung. Hanya beberapa penyelam mancanegara sesekali terlihat turun ke laut. Bagi Zulkifli dan pelaku usaha wisata lainnya, pemandangan ini menjadi bagian dari siklus tahunan yang telah mereka pahami. Waktu luang selama Ramadan pun dimanfaatkan untuk berbenah. Bot-bot diangkat ke dok, kompresor diving dibersihkan, tiram yang menempel di badan kapal disingkirkan, dan peralatan snorkeling diperbaiki. Khusus nggak ada sih ya, paling untuk selingan ya mancing, ikan bisa untuk buka puasa atau sahur. Gini sama seperti kayak boat loket di Pantai Ibu, gitu juga hampir semua boat kaca atau apa mereka akan naikkan dok. Meski sepi, justru memberi ruang jeda bagi pelaku usaha wisata untuk merawat sarana dan mempersiapkan diri menghadapi musim ramai berikutnya. Mereka percaya setelah bulan puasa usai, Sabang akan kembali hidup dengan riuh wisatawan yang datang menikmati pesona laut dan keindahan alam kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Satpol PP Subul Salam menggerebek sebuah rumah di Desa Subul Salam Selatan akibat laporan warga terkait dugaan pelanggaran syariat selama bulan Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Tim Satpol PP dan WH Kota Subul Salam melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Jalan Abadi Desa Subul Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Operasi itu berlangsung pada Jumat kemarin, menyasar aktivitas yang diduga melanggarkan syariat Islam. Langkah tegas itu diambil setelah otoritas menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan kondisi lingkungan tersebut.
Laporan warga menyebutkan adanya aktivitas kumpul kebo, mabuk-mabukan hingga penggunaan lem yang disertai dengan musik bervolume tinggi. Polisi Pamung Praja juga menyita barang bukti berupa lem dalam kemasan plastik dari lokasi kejadian. Tindakan itu merupakan implementasi dari petugas dan wewenang Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Sebulu Salam Abdul Malik menegaskan bahwa segala bentuk kemaksiatan yang mengganggu kenyamanan warga di bulan suci Ramadan akan ditindak sesuai aturan. Upaya mitigasi risiko kejahatan akibat mabuk-mabukan menjadi prioritas utama dalam penertiban tersebut. Ya, kemarin kita memang berdasarkan laporan masyarakat, ada satu tempat kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Akhirnya kami menggerusuk ke sana dan kami temukanlah satu pasang remaja, 2 pasang remaja, yang satu dalam keadaan hamil. Jadi pada saat ini masih berada dalam pengamanan dan menunggu orang tua masing-masing datang ke Bali, dan mereka sudah menginginkan untuk menikah. Karena ada hal, itulah kita sudah koordinasikan kemarin juga bersama di orang PKBN lah, kemarin Tuan Wanita sudah datang kemari, kita sudah koordinasi, mereka juga ingin mendampingi sampai melanjutkan ke titik pernikahan. Kalau pasangannya ini memang sama-sama sudah ingin menikah, yang laki-laki dengan yang perempuan. Kita menunggu si perempuan dana, begitu hadir kita langsung menikah. Selain daripada itu apa mungkin aktivitas daripada remaja itu kemarin di situ, Pak? Ya banyak hal lah yang dilakukan di situ, melem, buat tato, minum tua. Jadi kita sudah berikan arahan juga kepada mereka. Kemudian kita himbau juga supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi apalagi di bulan Ramadan. Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, para pelanggar akan diproses sesuai dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pengawasan terhadap rumah-rumah sewa atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat maksiat akan terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan demi menjaga kesucian di bulan suci Ramadan di bumi Syekh Hamzah Fansuri. Masyarakat juga diimbau untuk terus proaktif melakukan jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melanggar norma agama dan hukum. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.